selalu diwenehi Allah, diberikan Allah jalan keluar. Termasuk anugerah urusan dunia. Kita di dunia ini Allah menyiapkan berbagai macam kebutuhan, baik sekunder, primer, tersier, sandang, pangan, papan. Walaupun itu secukupnya, itu anugerah kabeh. Anugerah Pak Tani tandurane ku ya dicukupi ambek Allah, banyune lan sak piturute. Iku kabeh anugerah. Awak waras yo anugerah. Wis. Pertanyaane, bisakah menjadikan sebagai media hatimu anugerah Ar-Rahman untuk bisa sampai Ar-Rahim? Ku pertanyaane. Makanya bismillah iki cara donga iku cara ibaratnya digawe berbagai macam cara lan tujuanmu iku iso bismillahirrahmanirrahim. Tapi kari bisakah menempatkan hatimu pada Ar-Rahman itu untuk mencapai Ar-Rahim? Jadi anugerah pertama yang disebut Ar-Rahman itu bentuk fasilitas apapun yang diberikan Allah terhadap umat manusia. Entah wong Islam, opo tah ghairul Islam, entah wong mukmin atau wong kafir, Ar-Rahman ini dikasihkan semuanya. Dikasihkan Allah. Cuman Ar-Rahim iki khusus. Iki anugerah yang bersifatkan akhirat, bahasa syariat. Iki anugerah yang bersifatkan hati. Anugerah yang bersifatkan hakikat. Anugerah yang diberikan terhadap hambanya yang dikehendaki yang bersifatkan akhirat, syaratnya kudu mukmin. Syaratnya kudu mukmin. Mukmin iki percaya. Artine imanmu iku tidak hanya di nurul iman, syaratnya awakmu di hakul iman. Nek ana nurul iman, manakala ada di nurul iman nggak bisa mendapatkan Ar-Rahim anugerah iki. Buktine sudah berulang kali Allah menyampaikan ajarannya di tengah-tengah umat manusia yang bersifatkan hakikat nuju ma'rifat, juga berulang-ulang kali itu ditolak. Akhirnya hati atau jiwanya itu berkarakter menembah terhadap nafsu lewat kesenangan dunia karena menolak ajaran Allah. Kalau sudah terjebak di dalam umpannya hawa nafsu lewat kesenangan dunia dan tidak menyadari manusia itu, maka itulah yang disebut ahli hijab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi tertutup hatinya. Kalau hatinya tertutup dengan kewujudan selain Allah, secara otomatis
hatinya itu nggak bisa mendapatkan masuk di dalam Ar-Rahim, anugerah secara batiniah iku. Syaratnya kudu mukmin. Lah sebelum mukmin dia itu harus menerima ajaran Allah terlebih dahulu. Ini secara tahapan. Kalau ajaran Allah sudah diterima, akhirnya dijalankan, dialah masuk dalam golongan mukmin. Secara otomatis perilakunya hati orang hakul iman ini beda dengan nurul iman. Nek nurul iman iku hatinya menghadap selain Allah. Nek hakul iman karakter hatinya itu menghadap terhadap Allah. Sudah ini prinsip. Prinsip ini. Jadi hatinya itu sudah jelas tahu lewat ajaran yang dia terima, yakfur bitauhid wa yu'min billah, sudah jelas. Hatinya selalu makrifat pada Allah. Karena ajaran sudah diterima, otomatis kalau saya mengatakan ajaran diterima, cara untuk hati makrifat Allah sudah tahu. Tinggal praktek itu. Praktek iki ditekuni. Nek praktek iki ditekuni setiap kali opo anugerah secara dohir iku diberikan, pasti bisa dijadikan sebagai media fasilitas untuk menemui Allah di situ. Ar-Rahim yang dimaksud adalah anugerah yang bersifatkan hakikat. Bentuk endi? Bentuknya mana anugerah? Pertama, ajaran Allah yang kau bisa menerima berarti itu anugerah. Anugerah dari Allah. Kau bisa menerima itu berarti kau telah mendapatkan anugerah. Terus kau menjalankan, kau mendapatkan anugerah. Puncak daripada anugerah secara hakikat, kemakrifatanmu pada Allah. Ini puncak wis. Puncak anugerah secara batiniah yaitu hatimu telah makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahim itu nek diterjemahkan di dalam bahasa syariat, Ar-Rahim welas asih Gusti Allah sing khusus diberikan terhadap orang-orang mukmin. Berarti selain orang mukmin tidak bisa mendapatkan Ar-Rahim. Yes. Jadi golongan yang sudah hakul iman itu akan menjadikan anugerah secara dohir Ar-Rahman itu dijadikan sebagai kendaraan atau fasilitas untuk menemui daripada anugerah secara batin, yaitu makrifat pada Allah. Nah ini loh yang dimaksud Rasulullah itu akhlak yang sempurna. Akhlak di mana secara bahasa syar'i dia jaga, secara bahasa hakiki dia peroleh. Makanya setelah baiat di situ kan saya mengatakan 4 hal yang harus dijalankan. Yang terakhir adalah laku wadohir dadi batin untuk menuju datang Allah. Laku dohir ya laku syariat kabeh iki dohir, fasilitas anugerah Ar-Rahman yang diberikan sampeyan iku kabeh laku dohir dadekno batin untuk menemui Allah. Dan inilah teladan baginda Rasul. Jadi karpe ayat lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, percontohan dari Rasulullah. Umat Islam itu kebanyakan itu ngambil dari sisi syariat tok. Dohire tok sing dilakoni. Tapi teladan secara batiniah hati tidak dia jalankan. Dan ini golongan yang hanya mengharapkan syafaat tapi jebule
tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Tidak akan. Maksudnya kuwi maca sholawat ewonan, tapi hatimu itu tidak sampai pada anugerah Ar-Rahim, nggak akan bisa. Ibarat walaupun kau minta ampun terhadap Allah beribu-ribu kali, tapi kelakuane ati roh iki mangko yo perjalanan hati itu kok yo masih tetap saja menghambakan diri terhadap nafsu, tetap iki nggak iso mendapatkan pengampunan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati, sampai sak terus-terus, kecuali dia mau bertobat. Bentuk tobate hatimu telah mau menerima ajaran Rasul, ajaran Allah yang bersifatkan batiniah. Nah, uzlah itu perbuatan hati, bukan perbuatan dohir. Uzlah itu perbuatan hati meninggalkan selain Allah dan menghadap terhadap Allah. Itu hati. Lah hal ini bisa dilakukan di tempat ramai atau di tempat sepi, terserah. Kesimpulan adalah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Artine anugerah Allah yang diberikan terhadap umat manusia seluruhnya, gak pandang orang mukmin, gak pandang orang kafir, gak pandang orang nurul iman, gak pandang hakul iman, Ar-Rahman ini mendapatkan. Tapi sing Ar-Rahim untuk tembus makrifat Allah itu hanya diberikan terhadap orang-orang yang sudah hakul iman, orang-orang yang hatinya sudah sampai pada makrifat Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Wis ana pitakon? Ora enek. Nek wis ora enek tak tutup. Iki arepe rapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.